Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Saat ini kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya. Pada hari ini hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di sorga atas segala berkat-Mu, kasih-Mu yang menyertai kami. Sungguh pada pagi hari yang indah ini kami sangat berbahagia atas kesehatan, terutama napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, sebelum kami beraktivitas, kami ingin terlebih dahulu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami ingin terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu, karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi hidup kami. Untuk itu ajarlah kami Bapa, supaya kami dapat memahami firman-Mu yang akan kami dengarkan saat ini. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 20. Kitab Efesus pasal 3 ayat 20, demikian pembacaan firman Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Di bahasa Batak dirok, alai tarpatu pa ibanado adulumubi sian natapangido manang tapikiri hobar tuhaguguun nama korhon di bagasan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, sebagaimana kita sudah ketahui bahwa nats ini adalah bagian daripada surat Paulus, dan mulai dari ayat 14 itu adalah bagian dari dua terakhir Paulus di dalam suratnya yang dikirimkan ke Efesus. Sebagaimana kita tahu bahwa Paulus sedang berada dalam penjara Rom, tetapi walaupun di dalam penjara disertai dengan keterbatasan ruang, waktu, dan bahkan juga finansial, termasuk makanan dan minuman. Tetapi yang kita lihat di sini, walaupun demikian dia tetap mengirimkan surat pastoral kepada jemaat di Efesus. Tujuannya supaya jemaat di Efesus tidak beralih atau tidak meninggalkan Tuhan, tetapi bahkan lebih dekat, lebih percaya, dan bahkan lebih erat kepada Tuhan. Artinya ketika Efesus lebih percaya, maka Efesus akan mengetahui bagaimana kedahsyatan kekuatan Tuhan bisa merubah segalanya. Nah, di dalam nats ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat bahwa sesungguhnya Paulus memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan itu jauh lebih daripada yang kita bayangkan. Ketika rangkaian kata dalam doa-doa yang kita panjatkan menurut kita itu sudah luar biasa, tetapi nats ini mengatakan kepada kita jauh lebih dari situ. Allah mengerti apa yang kita butuhkan, bagaimana perasaan kita saat ini, apa pergumulan kita, apa yang menjadi batu sandungan bagi kita saat ini. Tentu Allah mengetahui itu, sehingga Paulus menawarkan kepada Efesus, membawa Efesus di dalam doanya. Tujuannya supaya Efesus betul-betul mengetahui dan jemaat di Efesus diteguhkan secara rohani dan benar-benar memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, dan betapa tingginya kasih Tuhan terhadap manusia, terhadap kita, atau terhadap Efesus dalam konteks ini. Dan itu yang kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, kita hubungkan dengan khotbah pertanyaan di minggu lalu di Matius, ya, di Matius pasal 6 ayat 32b. Tuhan mengetahui apa yang kita butuhkan. Tuhan mengetahui apa yang kita butuhkan. Maka dari situ kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara-saudari, karena banyaknya atau beratnya beban
rintangan kita, kadang kita tidak sanggup mengucapkannya dengan kata-kata. Tetapi nats ini mengingatkan kita bahwa Allah tahu, Tuhan tahu akan hal itu. Tuhan tahu akan hal itu. Jadi nats ini menuntut kita untuk lebih percaya, untuk lebih yakin dan lebih mengenal Dia. Kalau kita mengenal Tuhan lebih daripada yang kita bayangkan, yang kita pikirkan, maka tentu penyerahan hidup kita atau ketergantungan kita akan semakin erat kepadanya. Itu yang kita lihat daripada nats ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, harus kita akui kadang ketika pergumulan itu terlalu berat, kadang kita sudah melupakan Tuhan. Ketika pergumulan itu terlalu rumit, kadang kita melupakan Tuhan. Kita menginginkan bantuan yang instan atau cepat saji, bagaimana supaya kita segera terlepas dari beban ini. Jadi sehingga kita bisa meragukan dan bahkan melupakan Tuhan atas masalah-masalah itu. Nas ini mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan pernah lupakan Tuhan. Selalu Dia ikut libatkan dalam setiap pergumulan hidupmu. Selalu Dia libatkan dalam setiap permasalahan hidupmu. Baik yang kecil, besar, dan yang sangat besar pun, tiada masalah yang terlalu besar untuk Tuhan selesaikan di dalam hidup kita. Tiada masalah yang terlalu besar untuk Tuhan selesaikan di dalam masalah hidup kita masing-masing. Ini menjadi sebuah janji kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, dan bahkan ini dibawakan Paulus di dalam doanya, supaya jemaat Efesus dan kita semua semakin mengerti bagaimana kekuatan, bagaimana kasih, dan bagaimana kesetiaan Tuhan itu kepada kita, tergantung bagaimana kita berserah kepadanya. Apakah kita mengandalkan pikiran, kekuatan kita, atau relasi-relasi kita di dunia ini? Itu yang perlu kita buktikan ke depan. Apakah kita selalu mengedepankan Tuhan di dalam hidup kita? Semoga kita dimampukan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Sekali lagi nats ini berpesan kepada kita, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau yang kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu berakar dan berbuah di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami menjadi layak saksi-saksi-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami Bapa, kemanapun kami melangkah, kemanapun kami beraktivitas. Biarlah kasih-Mu selalu menyertai kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.